Mas Arif? Oh ya Allah. Ya kok dana PRTA? Oh, ini lahir. Juga nah. Tadi nggak dimulai nggak makan semangka, sekarang mau makan semangka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita tunggu sebentar ya. Habis ini kita lanjutkan belajarnya ya. Baru 18 yang masuk. Pak Kasdira, Pak Kasman. Pak Kasdira. Kamu ya gini pelajaran? Pelajaran ya gini? Loh, kamu udah jadi? Mencari ciri-ciri. Sama dulu dia belajar. Kamu udah ada, Pak? Enggak, Robi. Itu bapak yang bolak-balik. Tuh ini tidak sopan. Aku bilang tak bilang HP. Kok masih abu? Kayaknya yang masih ya. Guru nanti guru. Masih bikin belajar tinju-tinjuan. Kak apa, Mas? Enggak, aku belum mau. 2 menit lagi kita mulai ya. Sambil menunggu Ya, Pak. yang lain Ya, bergabung ya. Pak. Anu nih dah, anu audio ini murid deh. Murid begini. Halaman berapa, Kak? Enggak, Pak. Ada apa, Pak? 1. Pak. Ya, sudah ya. Nanti halamannya nanti. Kita berdoa dulu. Ya. Kita mulai dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Mic-nya boleh dinyalakan nanti. Yang mood nanti Pak Guru nanti ya kalau sudah waktunya pelajaran. Sekarang mic-nya dinyalakan, kita berdoa dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahlah ilmu dan pengertian kami. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan ya belajar TIK-nya. Dibuka buku paketnya, kita belajar TIK-nya di bab 2, yaitu mengenal perangkat komputer. Nah, bab 2 ada di halaman 19 ya. Halaman 19. Ya, seperti ini ya gambarnya. Ya. Sekarang Pak Guru mute semua dulu ya. Kita mulai belajar TIK-nya. Nah, Pak Guru mau share screen. Sudah di mute all. Sekarang Pak Guru mau share screen. Nah, di sini ya. Nah. Ya. Di sini kita akan belajar mengenal perangkat komputer. Nah, komputer itu kalau semuanya sudah terkumpul atau sudah dipasang jadi satu seperti ini namanya komputer. Tetapi kalau dipisah-pisah itu nanti berbeda-beda ya. Nah, di sini ini ada namanya yang kotak ini namanya CPU. Nah, CPU atau CPU itu adalah kepanjangan dari Central Processing Unit atau disebut otaknya komputer. Atau semua yang memikirkan pekerjaan komputer itu adalah ini, kotak ini, hitam ini namanya CPU. Kalau yang ini namanya mouse. Nah, mouse ini alat untuk penunjuk. Menunjuk, jadi kita kalau mengarahkan kursor yang namanya yang bergerak putih ini namanya kursor. Jadi ini kalau sudah dipisah-pisah namanya berbeda-beda. Nah, kita akan berkenalan dengan perangkat-perangkat komputer. Nah, kalau untuk menampilkan gambar ini namanya layar atau monitor. Nah, ini beda lagi ya. Kalau yang di sini namanya papan ketik atau keyboard. Nah, kalau dipisah-pisah namanya ada sendiri-sendiri ya. Tetapi kalau kita jadikan satu menjadi komputer. Nah, seperti itu.
Ya, ini namanya komputer. Jadi kita akan belajar mengenal perangkat komputer. Nah, perangkat komputer itu ada juga perangkat tambahan. Perangkat tambahan itu bisa dipasang dan bisa berjalan, tetapi kalaupun tidak dipasang, komputer juga tetap berjalan. Contohnya, seperti yang ada di buku kalian. Nah, laptop sama komputer ini, kalau ini namanya laptop atau komputer jinjing. Kalau ini namanya komputer meja. Kenapa kok disebut komputer meja? Kalau tidak pakai meja, akan kesulitan menggunakannya. Tetapi kalau ini disebut komputer jinjing, kalau kita bawa kemana-mana, itu mudah dijinjing, mudah dibawa kemana-mana, tanpa langsung menggunakan listrik pun juga bisa karena ada baterainya. Nah, kegunaannya apa? Sama seperti komputer. Cuma bedanya cara membawa dan cara menggunakannya yang berbeda. Ya, di sini tadi menggunakannya pakai meja, yang ini bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya, nah ini adalah perangkat tambahan dari komputer tadi. Namanya scanner. Gunanya untuk apa scanner? Seperti yang ada di buku kalian. Gunanya untuk mengambil gambar yang sudah jadi atau gambar yang sudah dicetak. Contohnya kalian waktu masih kecil dulu sama mama pernah difoto, lalu fotonya dicetak, tetapi di HP itu sudah tidak ada gambar kalian. Gambarnya atau fotonya sudah hilang atau terhapus. Nah, gimana caranya supaya bisa dicetak lagi? Dimasukkan ke dalam scanner ini, lalu dihubungkan dengan laptop atau komputer, nanti gambarnya atau fotonya bisa masuk ke dalam komputer, lalu bisa dicetak. Ya, dicetak bisa diperbaiki lagi. Gambarnya bisa dicerahkan. Kalau ada yang rusak bisa diperbaiki. Kalau gambarnya kemarin cuma kecil bisa diperbesar. Gambarnya cuma satu bisa dicetak lebih banyak lagi. Nah, ini gunanya scanner ya. Jadi scanner ini untuk memindah gambar atau foto untuk dimasukkan ke dalam laptop atau komputer. Nah, selanjutnya, nah ini ada perangkat yang namanya printer. Nah, ini kenapa kok disebut perangkat tambahan? Karena kalau ini tidak dipasang pun, komputer tetap bisa jalan. Tetapi kalau ada tambahan ini, maka akan ada tambahan-tambahan penggunaan berikutnya. Contohnya, gunanya untuk apa printer tadi? Untuk mencetak gambar atau tulisan. Jadi kalau kalian menggambar, mengetik di komputer, nah itu kalau tidak ada ini tidak bisa dicetak. Jadi kalau ada printer ini, maka hasil kita bisa dicetak atau bisa disimpan. Nah itu tadi namanya informasi disimpan di kertas atau tulisan ya. Seperti foto itu juga informasi. Tetapi kalau tidak disimpan juga akan hilang ya. Nah, selanjutnya di sini mengenal komputer. Nah, ini ya. Mengenal komputer di halaman 20. Nah, seperti ini ya. Komputer meja tadi ya. Nah, ini namanya komputer jinjing atau laptop. Ya, yang dijelaskan Pak Guru tadi ya. Mengenal komputer ada dua jenis tadi. Yang satu mau komputer meja, yang satunya komputer jinjing. Sebenarnya juga banyak macam-macam perangkat yang menyerupai komputer. Seperti handphone itu juga perangkatnya menggunakan perangkat yang hampir sama dengan perangkatnya komputer. Atau menggunakan CPU juga di dalamnya. Nah, ini ya. Mengenal bagian-bagian komputer. Nah, yang pertama, nah ini monitor ya. Layar tadi ya, monitor. Gunanya untuk apa? Untuk menampilkan gambar yang ada di dalam komputer. Jadi kalau di dalam komputer tadi tidak ada monitor,
maka tidak akan muncul apa yang kita kerjakan di komputer, apa yang kita tulis di komputer tadi tidak akan kelihatan. Tetapi kalau kita menggunakan monitor ini akan kelihatan yang kita kerjakan apa saja, jadi gambarnya akan tampil. Nah, selanjutnya, nah ini perangkat ini ya, namanya CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini sini gunanya untuk apa? Untuk mengolah data yang ada di komputer. Jadi yang memikirkan semua pekerjaan yang ada di komputer itu adalah ini, kotak ini. Namanya CPU. Kita lanjutkan lagi. Perangkat lunak. Nah, yang tadi dijelaskan Pak Guru, ada layar, ada CPU, ada mouse. Nah, itu namanya semuanya perangkat keras. Nah, di situ ada perangkat keras, juga ada perangkat lunak. Nah, seperti yang ada di buku kalian. Nah, ini perangkat lunak. Perangkat. Nah, di buku kalian halaman 21. Nah, ini namanya perangkat lunak ya. Ya. Apa itu perangkat lunak? Nah, semua program yang ada di komputer itu adalah perangkat lunak. Contohnya, kalian menggunakan game. Game apa Angry Bird, apa mewarnai, apa berhitung. Nah, itu semuanya disebut perangkat lunak. Kalian juga nonton video atau nonton YouTube. Nah, itu namanya perangkat lunak. Menggambar, mewarnai. Nah, itu juga perangkat lunak. Contohnya seperti apa? Nah, ini ya. Plant and Zombie. Nah, ini juga game. Nah, itu namanya perangkat lunak juga. Nah, ini juga ada Angry Bird. Nah, ini disebut juga perangkat lunak. Nah, perangkat keras sekarang. Nah, tadi ada perangkat lunak, ada perangkat keras. Jadi semua perangkat keras yang ada di komputer. Contohnya, yang pertama keyboard, mouse, monitor, flash disk, CD atau kaset ya. Nah, ini namanya keyboard, namanya mouse, namanya monitor, namanya flash disk. Nah, kalau keyboard ini gunanya untuk mengetik. Flash disk untuk penunjuk. Nah, di sini monitor gunanya untuk menampilkan layar, sedangkan flash disk ini gunanya untuk menyimpan data. Data itu bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan, bisa berupa video. Nah, selanjutnya, nah ini CD atau kaset ya, sama seperti flash disk, gunanya untuk menyimpan data. Tetapi kalau flash disk cukup menggunakan USB, kalau ini harus menggunakan perangkat tambahan lagi namanya CD-ROM atau CD-RW untuk membaca kasetnya. Nah ini, perangkat komputer itu ada 3. Yang satu perangkat lunak, perangkat keras, yang ketiga itu namanya perangkat pengguna atau user. Siapa perangkat pengguna itu? Kalian semua atau semua orang yang menggunakan komputer. Jadi kita adalah perangkat ketiga dari komputer itu atau perangkat pengguna tadi ya. Nah, di sini ada contoh perangkat tambahan komputer. Nah, contohnya yang pertama, ini namanya handycam, kamera digital. Gunanya untuk apa? Untuk mengambil foto atau gambar ya. Kalau ini namanya handycam. Untuk apa? Untuk mengambil video.
Jadi ini perangkat ini bisa ditambahkan atau dipasangkan ke komputer. Tetapi perangkat ini pun kalau tidak dipasang atau tidak ada pun komputer tetap bisa jalan. Nah, selanjutnya ada perangkat lagi. Nah, ini namanya modem. Ada modem Speedy. Ya, jadi di rumah kita sekarang sudah menjadi modem IndiHome ya. Jadi modem ini kalau kita pasang, maka komputer itu ada kelebihan bisa menggunakan internet. Kalau tidak ada modem bagaimana? Tetap bisa dipakai, tetapi tidak bisa menggunakan internet. Nah, ini ada perangkat tambahan. Jadi, kalau ada alat ini, berarti ada tambahan penggunaan bisa menggunakan internet. Tetapi, kalau tidak ada, juga tetap bisa kita gunakan. Ya. Terus selanjutnya di sini ada namanya modem flash. Ya, ini bisa dipasangkan ke komputer. Kalau tidak dipasangkan juga tidak apa-apa, tetap bisa digunakan. Perbedaannya apa? Kalau yang modem Speedy, ini kita harus berada di lokasi yang ada hubungannya dengan jaringan internet ini ya. Jadi kalau kita berjauhan atau jauh dari rumah, maka akan kesulitan, tidak bisa tersambung. Tapi kalau menggunakan modem flash ini, kita bisa bawa kemana-mana saja ya. Asalkan masih ada isinya atau paketannya. Selanjutnya, webcam. Nah ini, mungkin kalian sudah jarang ketemu yang namanya alat ini. Ini namanya webcam. Zaman dulu dipasang di atasnya komputer. Karena dulu belum ada komputer yang menggunakan, belum ada laptop. Jarang ada laptop dulu, harus pakai alat tambahan yang namanya webcam ini ya. Nah, kalau sekarang, nah ini namanya CCTV ya. Biasanya dipasang di toko, di rumah, untuk mengawasi kalau ada orang jahat ya. Nah ini juga CCTV ya. Nah kalau ini yang ditempel di dinding di atas ya, di atas. Kalau yang ini biasanya dipasang di pojok-pojok rumah itu ya, atau bisa di depan rumah. Kalau ini nempel, kalau yang ini ada kakinya. Nah, selanjutnya kita kerjakan ya bersama-sama. Halaman 26. Ya, teka-teki silang ya. Dibuka buku paketnya ya, halaman 26. Sudah ketemu ya? Sudah. Oke. Nah, sekarang boleh dinyalakan mic-nya. Ya. Boleh dinyalakan mic-nya. Ya, oke. Sekarang Pak Guru mau tanya di sini ya, perintahnya ya. Temukan nama-nama perangkat TIK. Kamu bisa mencarinya secara mendatar atau menurun. Nah, tidak usah pakai pensil warna. Kalau tidak ada pensil warna, enggak apa-apa, pakai pensil aja ya. Nah, di sini yang pertama kita cari alat nama-nama perangkat TIK ya, yang biasa kita gunakan. Yang pertama ada yang sudah menemukan apa? Monitor, betul. Kita cari menurun dulu ya. Dari sebelah kiri. Supaya lebih mudah. Monitor ada di pojok kiri. Sudah? Ya. Dilingkari ya.
Dek, dek. Mau Ke sini. Nah, selanjutnya printer. modem. Kita cari dari sebelah kiri dulu ya. Modem. Dilingkari dulu ya. Di situ sudah ada huruf yang ditebali. Itu berarti huruf awal. Selanjutnya flash drive atau flash disk ini ya. Flash drive atau flash disk. Jemput mamanya kan. Gini sampai gini. Gila. Pas garis gini sih, tak ketok. Ini aku belum, jadi belum. Ya. Selanjutnya laptop. Nah, di sini ya, ada di sebelah kanan. Laptop. Ya. Terus yang terakhir yang menurun ada speaker. Oh, ini Pak Guru lingkarannya belum sampai di R-nya belum nyampe ya. Speaker. Speaker belum. Speaker ya. Nah, sekarang yang menurun sudah. Sekarang kita mendatar apa? Ya. Betul, mouse ya. Mouse atau tikus ya. Jadi gunanya untuk menunjuk. Nah, selanjutnya apa yo? Ada yang tahu? Printer. Coba ini apa? Oh, CD di sini atau kaset ya. Ya, selanjutnya CPU. Apa? Betul, keyboard ada di bawahnya CPU ya. Betul, keyboard. CPU, keyboard. Ini tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kurang 1. Ayo siapa yang tahu nomor 10? Nomor 10 apa? Ini menurun, mendatar ya. Diawali huruf tebal. Apa ini? Ini loh, bawa sendiri. Apa? Betul, yang terakhir printer ya. Ya, printer. Ya. Nah, itu tadi adalah perangkat-perangkat komputer. Ya. Kurang 10 menit lagi ya. Di sini yang pertama tadi ada monitor. Gunanya untuk apa? Untuk menampilkan gambar atau menampilkan layar. Yang kedua ada modem. Gunanya untuk menghubungkan internet ke komputer atau ke laptop ya atau HP.
Yang selanjutnya ada flash drive atau flash disk untuk menyimpan data. Selanjutnya ada laptop, gunanya untuk seperti komputer ya, mengetik, menonton, bekerja, sama seperti dengan komputer, laptop ya. Selanjutnya di situ ada speaker, gunanya untuk apa? Mengeluarkan suara atau sebagai speaker supaya bisa bunyi. Nah, di situ yang mendatar sekarang ada yang namanya mouse, alat penunjuk. Selanjutnya ada CD, sama seperti flash disk untuk menyimpan data. Nah, di situ selanjutnya ada CPU, gunanya untuk mengolah data yang ada di komputer. Ada keyboard untuk mengetik, ada printer untuk mencetak. Ya. Nah, sudah waktu kita tinggal berapa ini ya? 5 menit mungkin ya. Di sini Pak Guru mau menjelaskan, nanti kalian kerjakan halaman 28 sampai 29, nomor 1 sampai 10 saja ya. Nanti halaman 28 sama 29 dikerjakan, lalu difotokan, dikirim ke Pak Guru untuk dinilai ya. Ya, halaman 28 dan 29, nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Sekarang Pak Guru mau memutarkan video, mau enggak? Ya, Pak Guru mau mutar video ya. Mana ya videonya ya? Namun ku sadar kamu masak nasi tau? Nah, ini ya. Ada orang naik motor tapi tidak hati-hati, nggak pakai helm. Nah, karena nggak pakai helm, akhirnya kepalanya kena itu, kejatuhan pot. Kalau dia pakai helm, tidak kena kepalanya ya. Sudah pakai helm, tapi naik motornya tidak hati-hati. Wah, akhirnya nabrak tukang sayur. Nah, sudah pakai helm, sudah hati-hati. Nah, sudah hati-hati ya. Pelan-pelan. Oh, sudah dihindari ada. Nah, tapi beloknya tidak lihat kanan kiri, langsung. Nah, kalau menyeberang harus hati-hati ya. Nah, sudah hati-hati, beloknya. Nah, menyeberang sudah hati-hati. Ternyata dia parkir tidak pada tempatnya.
bener kali tamati. Nah, padahal sudah dilarang parkir di sini, tapi tetap parkir di sini. Akhirnya mau sepedanya ditabrak sama mobil ya. Makanya kita harus hati-hati ya, harus mematuhi tata tertib. Ya, sudah ya, waktunya sudah habis. Kita akhiri dulu. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti dikerjakan halaman 28 dan 29 nomor 1 sampai 10 difotokan lalu dikirim ke Pak Guru ya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa? Saya.